Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, pada pembahasan kita yang lalu telah kita sampaikan bahwa tujuan kita mengikuti tata cara Islam adalah untuk mendapatkan suatu negeri, suatu masyarakat yang saling mendamaikan. Wallahi yad'u ila darissalam. Allah menyeru kamu, menyeru kita untuk hidup di suatu negeri yang selamat menyelamatkan. Atau wallahi yad'u ilal jannah. Allah mengajak kita dengan wahyunya ini, mengajak kita, menyeru kita kepada suatu kehidupan jannah, yaitu suatu kehidupan yang mana masyarakatnya telah dinaungi oleh wahyu, telah cara berpikirnya cara berpikir wahyu. Dan ini telah dicontohkan Rasul dulu waktu di Madinatul Munawwarah. Kita lihat dalam sejarah, kita baca dalam sejarah bagaimana kaum muhajirin dan ansor saling bahu-membahu. Kaum ansor rela berkorban kepada kaum muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Tanah dikasih, usaha dikasih, lahan persawahan, perkebunan dikasih, tempat tinggal dikasih, tempat membangun masjid dikasih. Artinya Rasul sendiri sudah mencontohkan bagaimana satu kehidupan jannah yang menurut Islam tadi atau menurut Quran dan Sunnah Rasul. Nah, bagaimana dengan jannah itu di dunia? Bagaimana dengan kehidupan jannah di akhirat? Rasul menjelaskan al-jannatu bil akhirati a'datu li ibadi sholihin mala ainun ra'at wala ainun ajanun sami'at wala khotara ala qalbin basar. Bahwa jannah akhirat yang dijanjikan kepada hamba-hambaku, kata Rasul, itu pasti, cuman belum bisa dilihat, belum bisa didengar-dengar, dan belum bisa dirasa-rasakan. Artinya kalau kita tepat berbuat dengan wahyu Allah ini, pastilah kata Allah akan memasuki jannah akhirat. Tepat aja berbuat, lakukan aja apa yang diperintahkan Allah. Kata Allah itu pasti masuk jannah. Contohnya dulu ketika Khadijah meninggal, Rasul Muhammad sendiri mengatakan bahwa Khadijah itu pasti masuk jannah. Itu bukti ya. Tapi kan untuk itu kan harus ada usaha. Rasul Muhammad sendiri untuk meraih kehidupan jannah itu bukan tanggung-tanggung 23 tahun. Sejak dari periode Makkiyah sampai Madaniyah. Bagaimana Rasul berjuang dengan para sahabatnya
untuk meraih kehidupan jannah itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Dan Quran sendiri menjelaskan, surah Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sai wad-dharra'i wal zulzilu hatta yaqular rasulah wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu kira begitu gampangnya meraih kehidupan jannah itu? Padahal kepada kamu, kepada kita belum diberikan cobaan sebagaimana dulu Rasul dengan orang-orang beriman, dengan sahabatnya memperjuangkan kehidupan jannah itu. Sangat sulit mereka mendapati goncangan, cobaan, macam-macam yang dirasakan cobaan yang dirasakan oleh Rasul Muhammad dan sahabatnya. Bahkan kadang-kadang mereka juga sesekali mengeluh saking beratnya meraih kehidupan perdamaian itu. Sehingga kadang-kadang tercetus ucapan mereka, ya Allah, kapankah lagi pertolongan Allah ini, pertolonganmu akan datang? Lantas Allah menjawab bahwa pertolongan Allah itu dekat. Artinya apa? Butuhlah usaha untuk meraih kehidupan perdamaian tadi. Butuhlah proses. Butuh usaha kita dalam mencapai kehidupan jannah itu. Nah, kemudian bagaimana teknis mencapai kehidupan jannah itu? Ada teknis. Quran sendiri sudah memberikan arahan, dan sunnah Rasul juga sudah mencontohkan bagaimana teknis mendapatkan kehidupan jannah itu. Kita lihat surat Yunus ayat 10 yang kita bacakan di awal tadi. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kamu kepada kehidupan darussalam yang mendamaikan, mensejahterakan. Yaitu siapa yang berkehendak kepada siratim mustaqim. Jadi siratul mustaqim itulah teknis mencapai tujuan kehidupan damai tadi. Jadi ada jalannya. Kita contohkan pokoknya, kalau kita berangkat dari Medan ke Padang, tentu kan sudah ada jalan yang harus kita lalui, yang sudah diberikan petunjuk jalan. Tapi kita tidak melalui jalan itu, ya dikhawatirkan tidak sampai-sampai. Kita menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan. Dikhawatirkan kita akan tidak sampai-sampai kepada tujuan. Nah, menurut Quran, jalan menuju kehidupan damai tadi, sejahtera tadi, jannah tadi, siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Nanti kita hubungkan ke surat 43, surah Az-Zukhruf ayat 43. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Berpegang teguhlah kamu kepada apa yang diwahyukan oleh Allah.
innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau telah berada di atas siratul mustaqim. Dan ini telah dilalui oleh orang-orang terdahulu. Kalau kita lihat surat Fatihah ayat 6 sampai 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim, yaitu jalan kepada orang yang engkau beri nikmat, 'alaihim, yang telah mereka lalui, 'alaihim. Udah ada dulu orang yang menjalaninya, siratal mustaqim. 'Alaihim itu siapa? Nah, coba kita hubungkan surat An-Nisa ayat 69. Barang siapa mengikuti ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka faulaika an'amallohi wa mayuti'ul roha wa rasulah faulaika an'amallohi. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, mereka lah yang mendapat nikmat Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, dan as-sholihin, yaitu para nabi, orang-orang siddiq di sini, orang-orang jujur, lurus cara berpikirnya, murni cara berpikirnya, berwahyu, orang-orang syuhada, orang-orang yang sudah membuktikan ajaran Allah ini, dan orang-orang sholihin. Nah, itulah yang dikatakan siratul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang sudah kau berikan kepada mereka, yang pernah mereka lalui. Nah, itulah teknis mencapai tujuan jannah. Kalau kita lari dari situ, ya dikhawatirkan nggak sampai, tidak sampai kepada tujuan. Ada jalannya. Dan ini telah dicontohkan oleh para rasul, para nabi, orang-orang siddiqin, orang syuhada, orang sholihin. Jadi ada teknis ya, ada teknis. Tidak bisa suka-suka hati kita. Sudah ada petunjuk, atau istilahnya ada petunjuk pelaksanaan juklak, ada petunjuk pelaksanaannya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian kalau kita amati Quran ini, bahwa Quran ini mempunyai sistematika suhuf buku, satu kitab ya. Kemudian ada sistematika surat, ada sistematika ayat. Maksudnya sistematika ini antara surat dengan surat, antara ayat dengan ayat, itu saling berhubungan. Nah, kemudian ada sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan. Pernah suatu waktu Rasul dengan sahabatnya sedang berkumpul. Datang seseorang berbaju putih, masuk ke tengah-tengah para sahabat dan Rasul, kemudian duduk di hadapan Rasul. Hampir lutut mereka bertemu.
duduk di hadapan Rasul. Kalau dilihat orang ini yang datang ini berbaju putih, tidak ada tanda-tanda bahwa dia datang dari jauh. Artinya orangnya masih, pakaiannya masih bersih, putih, segar, mukanya masih segar nampak gitu. Nggak ada tanda-tanda dia kecapean gitu, berjalan dari jauh. Duduk berhadapan dengan Rasul Muhammad. Lutut mereka bertemu. Lantas orang tadi bertanya kepada Rasul, "Akhbirni anil Islam." Katakanlah kepada aku ya Rasul, apa itu Islam? Lantas Rasul menjawab, pertama syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kedua, aqimis sholat, menegakkan sholat. Yang ketiga, itaiz zakat, melaksanakan zakat. Kemudian saum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Kemudian haji. Nah, itulah gambaran sistematika pembahasan dinul Islam. Kemudian Rasul bertanya, orang tadi bertanya lagi, akhbirni anil iman, katakanlah kepadaku. Ya, ketika Rasul sudah menjawab tadi sistematika Islam tadi, orang tadi mengatakan, sodakta, engkau benar ya Rasul. Nah, kemudian orang tadi bertanya lagi, apa itu iman? Akhbirni anil iman. Iman adalah bahwa katakanlah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada takdir baik dan buruk. Itu jawaban Rasul. Sodakta, engkau benar ya Rasul, kata orang tadi. Kemudian bertanya lagi, apa itu ihsan? Lantas Rasul menjawab bahwa ihsan itu, yang dikatakan ihsan itu, bahwa engkau mentaati Allah, engkau beribadah, mentaati Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, dia akan melihat engkau, dia akan mengawasi engkau. Artinya ihsan itu seolah-olah dia merasa diawasi oleh Allah aja. Merasa diawasi oleh Allah. Begitu ihsan itu. Ya, kalau sudah merasa diawasi Allah, ya pastilah tidak akan berbuat macam-macam lagi, ya. Tidak akan berbuat kemungkaran lagi. Jadi ada 3: iman, Islam, ihsan. Jadi ada sistematika pembahasan. Ini tidak bisa dilompati. Ibarat kita menaiki anak tangga, kita harus mulai dari tangga pertama. Seperti iman. Apa itu iman menurut Quran? Harus kita pahami menurut Quran itu sendiri dan menurut penjelasan Rasul. Ada skala prioritas yang dibahas. Begitu juga Islam. Pertama syahadatain, baru sholat. Ini tidak bisa dilompati.
Ada orang ujuk-ujuk naik haji, sholat tak pernah, kan gitu kan, saum tak pernah, ujuk-ujuk naik haji. Itu nggak bisa dilompati, harus sistematis. Ada skala prioritas. Nah, kalau kita simpulkan, iman itu kesadaran. Iman itu kesadaran. Artinya, sebelum kita melaksanakan Islam, beribadah menurut ajaran Islam, apakah namanya sholat, zakat, dan lain-lain, harus imannya dulu yang ditanamkan, harus kesadarannya dulu yang dibangun. Kesadarannya yang dibangun, yaitu kesadaran menurut ajaran Allah. Artinya bagaimana? Kolbu manusia tadi, kesadarannya harus diikat dulu dengan ajaran ilmu Allah tadi. Nah, kalau dia kesadarannya sudah diikat dengan ajaran ilmu Allah, pastilah amalan-amalan selanjutnya dia tidak akan merasa keberatan. Pasti tidak akan merasa keberatan. Sholat tidak merasa keberatan, zakat tidak merasa keberatan, saum juga begitu, haji juga begitu. Jadi kesadarannya dulu yang dibangun, imannya dulu yang dibangun. Ibarat kita membangun rumah, yang dibangun pondasinya dulu. Iman inilah pondasi. Ya. Ada Bang. Pondasinya dulu. Tidak bisa kita mendirikan suatu rumah tanpa dibangun dulu pondasinya. Nah, itu pertama, skala prioritas. Dan ini sudah dibuktikan Rasul Muhammad dulu pada waktu periode Madaniyah Makkiyah itu. Cara berpikir manusia itu yang dirubahnya dulu gitu. Bagaimana supaya manusia itu siap melaksanakan ajaran ilmu Allah tadi. Barulah Islam. Islam ini kalau kita lihat penjelasan Rasul, ada istilah bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina dengan 5 tahapan, yaitu syahadatain, sholat, zakat, saum, haji. Artinya Islam ini pembinaan. Ada proses pembinaan. Ada 5 tahapan. Jadi memang sangat panjang liku-likunya pembinaan di dalam Islam ini. Sangat panjang liku-likunya dalam pembinaan dalam Islam ini. Karena memang begitulah, untuk mencapai suatu kehidupan jannah itu sangat panjang liku-likunya. Mulai dari syahadatain, pembinaan, sholat pembinaan, zakat pembinaan, saum juga pembinaan, haji juga pembinaan. Nah, dengan adanya pembinaan yang begitu panjang ini, begitu lama, nah disitulah perlu kesabaran, disitulah perlu kita jihad di sini, memahami Quran ini, maksudnya jihad sekaligus melaksanakannya, bukan jihad perang bawa pedang, bawa senjata, bukan itu maksudnya. Artinya kita melakukan pembinaan di dalam Islam ini yang begitu panjang berliku-liku, itulah gambaran jihad tadi. Kesiapan kita untuk baik mengorbankan pikiran, waktu, dan lain-lain. Pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Karena memang ada yang mau dituju, ada target. Apa itu? Ihsan. Bagaimana kita jelaskan tadi, bagaimana ihsan itu gambarannya
targetnya itu bahwa manusia ini pola pikirnya, cara berpikirnya, kolbunya sudah didominasi oleh ajaran ilmu Allah tadi. Nah, kalau sudah kolbunya didominasi ajaran ilmu Allah, pastilah dia tidak akan terpengaruh lagi dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya. Karena Rasul pernah menjelaskan, baiknya seseorang Islam itu dia tidak akan mau lagi mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Nah, itulah gambaran sistematika Islam. Nah, oleh sebab itu bagi kita umat Islam untuk tercapai apa yang kita cita-citakan, suatu kehidupan perdamaian, keselamatan, perlulah kita belajar. Perlu banyak wawasan. Wawasan apa saja, terutama wawasan Quran lah, wawasan Islam. Tapi tidak harus wawasan-wawasan lain kita tinggalkan. Begitulah gambaran dulu Rasul Muhammad itu sangat cerdas. Pak Tona tadi, semua wawasan dia kuasai. Apakah wawasan mengenai fisika, mengenai biologi, mengenai kesehatan, mengenai ekonomi, Rasul Muhammad itu menguasai. Itu hebatnya Muhammad itu, keunggulan Muhammad itu. Makanya dikatakan dia tokoh nomor 1 di dunia. Sangat pintar Muhammad itu. Jadi wawasan ini perlu untuk membuka cakrawala berpikir kita, untuk melapangkan cara berpikir kita, supaya cara berpikir kita jangan sempit. Percayalah bahwa orang yang wawasannya tinggi pasti tidak gampang emosi. Pasti cara berpikirnya tinggi. Orang wawasannya tinggi, luas, pastilah cara berpikirnya tinggi, tidak gampang emosi. Tapi kalau kita tidak punya wawasan, apalagi wawasan tentang Islam ini, pastilah cara berpikir kita sempit, cara berpikir kita rendah. Dan bahkan biasanya orang yang cara berpikirnya sempit, murah emosi, murah sakit. Kalau udah emosi ya sakit pikiran. Nah, disitulah kesempurnaan Islam tadi. Seperti penjelasan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Saya dijelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini, kata Rasul, ini di Madinah, periode Madinah, telah kusempurnakan Islam itu sebagai tata cara hidup dan kehidupan kalian. Dan aku ridolah Islam itu sebagai tata cara hidup dan kehidupan kalian. Sempurna, sangat sempurna Islam itu. Seperti yang kita lakukan pembahasan sebelumnya tadi. Nah, kemudian penjelasan Rasul, al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu agung, tinggi, dan tidak ada yang mampu mendandinginya, mengunggulinya. Nah, demikian pembahasan kita tentang Islam sebagai tata cara yang mendamaikan, menyelamatkan, mensejahterakan. Alallahi tawakkalna wa ilaihi al-masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.